Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bertemu kembali dengan pelajaran akidah akhlak ya bersama Ibu. Ini adalah pertemuan kedua dari bab 1 yang mana minggu lalu bab 1 kita pertemuan pertama sudah membahas tentang pengertian hari akhir, dalil dan 3 golongan yang menanggapi adanya hari akhir. Nah, maka untuk pertemuan kedua ini masih tentang iman kepada hari akhir. Yang akan kita bahas adalah tanda-tanda datangnya kiamat, kemudian alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, fungsi iman kepada hari akhir, dan perilaku yang mencerminkan kepada keimanan kepada hari akhir ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya hadir semua ya pada hari ini. Jangan lupa absen ya. Ini adalah tujuan pembelajaran materi kita pada kali ini. Jadi setelah mempelajari materi iman kepada hari akhir, diharapkan anak-anak semuanya dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir, dapat mengidentifikasi dalil tentang kebenaran akan terjadinya hari akhir. Anak-anak semuanya juga dapat menjelaskan golongan manusia dalam menanggapi hari akhir, kemudian dapat juga menjelaskan tanda-tanda yang berhubungan dengan hari akhir, kemudian menjelaskan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, dan anak-anak semuanya dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir ya. Ya, yang pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat atau yaumus sa'ah. Kita kembali dulu kepada pengertian ya, mengingatkan kembali bahwa hari kiamat itu adalah hari peristiwa dihancurkannya seluruh alam semesta beserta isinya ya. Sedangkan hari akhir adalah hari di mana mulai dihancurkannya alam semesta itu sampai nanti manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban amal yang dilakukan di dunia. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Berarti sudah mulai proses hari akhir ya. Hari akhir itu kan diawali dengan hari kiamat tadi ya. Ini sudah mulai proses hari akhir. Yang pertama adalah kan hari hancurnya seluruh alam itu, yaitu kiamat. Nah, kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro itu adalah kematian manusia yang sering kita jumpai sehari-hari ya, ada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan nanti kita pun semua akan merasakan mati. Nah, itu adalah kiamat sugro. Bisa berkali-kali, maksudnya bisa berkali-kali itu akan kita lihat siapa yang meninggal, siapa yang mendapatkan kiamat sugro ya. Terjadi pada setiap hari, maksudnya begitu ya. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah hari hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini ya. Jadi, kiamat yang dibicarakan dalam bab ini adalah kiamat kubro ya. Nah, tanda-tanda kiamat kubro itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu maksudnya ya sudah mendekati gitu ya, sudah mendekati. Sedangkan tanda-tanda besar sudah akan sangat terjadi begitu ya. Nah, tanda-tanda kecil dulu ya. Tanda-tanda kecil itu yang pertama pembantu telah melahirkan anak majikannya. Coba kira-kira maksudnya apa ini? Pembantu telah melahirkan anak majikannya. Di sini maksudnya adalah bahasa halus dari kata zina mungkin ya, zina. Nah, kalau misalnya pembantu telah melahirkan anak majikannya berarti majikannya itu perempuan ya. Mengandung anak dari pembantu itu perempuan ya, mengandung anak dari majikannya, berarti majikannya laki-laki ya.
Nah, di sini berarti tidak terjadi perkawinan atau pernikahan, tidak terjadi pernikahan. Berarti kalau tidak terjadi pernikahan, tandanya maksudnya apa? Nah, itu tadi mungkin perzinahan ya. Itu terserah di luar suka sama suka atau dipaksa, diperkosa dan lain sebagainya ya, di luar itu. Nah, yang jelas kalau pembantu mengandung anak majikannya berarti itu tidak terjadi pernikahan ya. Adapun nanti misalnya pembantu itu jadi istrinya berarti bukan lagi pembantu namanya, tetapi yaitu istrinya itu. Berarti terjadi pernikahan. Nah, kalau istilahnya masih pembantu melahirkan anak majikan atau mengandung anak majikan berarti ya tidak terjadi pernikahan. Artinya zina ya. Itu kalau sudah zina di mana-mana berarti sudah mendekati ya kiamat ya. Yang kedua adalah meluasnya perbuatan maksiat. Nah, maksiat itu salah satunya yaitu tadi zina ya. Itu juga termasuk maksiat. Maksiat lainnya apa? Banyak ya. Anak-anakku semuanya pasti sudah tahu ya. Pembunuhan, perjudian ya, mabuk-mabukan khamar, kemudian ya lain-lain lah, pokoknya hal-hal yang berbuat dosa itu yang disebut dengan maksiat. Kemudian jumlah wanita lebih banyak dibanding pria. Ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Nah, ini ilmu agama tidak dianggap tidak penting lagi itu berarti ya karena tidak dianggap penting akhirnya sudah mereka tidak memikirkan lagi yang mana kebajikan, yang mana kejahatan, yang mana pahala, yang mana dosa. Sudah suka-suka saja. Yang penting sudah kita tidak memikirkan ini ajaran agama atau bukan, yang penting dia senang atau kita senang ya. Yang penting kita ingin melakukan ya lakukan. Itu berarti sudah tanda-tanda kiamat. Kemudian banyak orang solih yang meninggal. Nah, ini ya, ketika orang solih banyak yang meninggal, tinggallah sisa-sisa orang-orang yang tidak solih berarti. Nah, yang tidak solih ini kenapa tidak dimeninggalkan oleh Allah? Karena mereka sebagian besar adalah orang-orang yang akan merasakan kiamat. Jadi kiamat itu adalah salah satu azab juga. Salah satu azab bagi orang yang tidak solih. Nah, nanti ketika orang-orang pada waktu kiamat itu mengetahui bahwa ini adalah kiamat, mereka beriman kepada Allah semuanya. Ya, mereka memohon ampun kepada Allah semuanya, tetapi itu percuma. Tetapi itu percuma semuanya ya, tidak dianggap lagi beriman oleh Allah ya. Kemudian tanda-tanda besar. Nah, ini sudah akan benar-benar terjadi ya, sudah sangat sekali mendekati terjadinya kiamat. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Wah, bahaya ini ya, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, berarti itu sudah seperti tidak sehari-hari seperti kita kan ya, matahari terbit dari arah timur hari-hari biasa itu. Nah, kalau terbit dari arah barat tidak bisa dibayangkan bagaimana ya. Kemudian keluarnya Dajjal. Apakah sekarang sudah keluar Dajjal? Wallahu alam, tapi mudah-mudahan belum ya. Matahari terbit dari arah barat juga insya Allah belum ya. Kemudian keluarnya hewan aneh yang keluar dari dalam bumi. Aneh apanya? Ini bisa dalam pengertian aneh bentuk ataupun aneh sifat ya. Kalau aneh bentuk ya apa ya? Bisa jadi ya tidak seperti kita jumpai binatang-binatang atau hewan yang biasanya ya yang ada di bumi ini, atau hewan yang aneh sifat ya seperti itu juga. Banyak yang sekarang sebenarnya sudah bermunculan ya secara bertahap ya. Ada yang hewan tapi sifatnya seperti manusia, ada ya, atau itu yang aneh dari dalam segi sifat. Ada aneh yang dari segi fisik tadi ya.
ada yang maaf ya, misalnya domba berkepala manusia dan lain sebagainya ada. Tapi keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi untuk tanda-tanda besar kiamat, sebagai tanda-tanda besar datangnya kiamat kubra itu, ya kita tidak tahu yang bagaimana hewan yang aneh dari dalam bumi itu ya. Mudah-mudahan ya jangan dulu ya, kita jangan termasuk orang-orang yang merasakan kiamat, sehingga kita tidak tahu matahari terbit dari arah barat, keluarnya dajjal, dan keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi ya. Yang selanjutnya adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, ini bisa juga disebut dengan fase ya, fase hari akhir. Fase hari akhir itu berarti tahapan hari akhir ya. Yang pertama tahapan hari akhir itu adalah tadi itu, yaumus sa'ah atau hari kiamat. Nah, Ibu tulis di sini yaumul barzah ya. Yaumul barzah itu nomor 1 karena yang ditulis di sini adalah alam gaibnya yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, kalau yaumus sa'ah itu bukan di alam gaib ya, itu di alam dunia kan ya, di alam dunia kalau yaumus sa'ahnya itu. Nah, sedangkan yaumul barzah sudah termasuk alam gaib. Tapi kalau fase hari akhir mulai dari yaumus sa'ah itu, bukan dari yaumul barzah ya. Jadi kalau fase hari akhir dimulai dari yaumus sa'ah ya. Hari dihancurkannya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, setelah dihancurkannya seluruh alam semesta beserta isinya itu, semua kan manusia mati ya. Semua yang ada di dalam bumi itu mati. Bukan bumi ya, di alam dunia itu mati. Maka yang selanjutnya, fase selanjutnya yaitu yaumul barzah. Masuk ke alam gaib yaitu yaumul barzah, alam kubur. Di mana semua manusia akan tetap ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Akan tetap berjumpa dengan dua malaikat itu. Baik yang dulu meninggal masih zaman-zaman siapa gitu ya, nabi siapa, sampai zamannya kita misalnya, misal ya kita meninggalnya sebelum kiamat misal ya, kita semua akan bertemu dengan malaikat munkar nakir. Yang meninggalnya terakhir juga, yang meninggalnya waktu kiamat akan tetap berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir ya. Kemudian manusia melalui tahapan selanjutnya yaitu yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur ya. Jadi sudah di alam kubur semuanya, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Mulai dari zaman manusia, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat ya, dibangkitkan kembali ya. Jadi yang meninggal sekarang itu belum ada di surga, belum ada di neraka, semuanya masih di alam kubur. Masih merasakan siksa kubur dan nikmat kubur ya. Kalau yang banyak amalnya berarti merasakan nikmat kubur. Kalau yang banyak berbuat dosa berarti merasakan siksa kubur. Nah, nanti akan sama-sama dibangkitkan di seluruh manusia di alam kubur itu setelahnya terjadi kiamat, setelahnya yaumus sa'ah. Nah, di alam kubur semuanya semua sudah berkumpul, nah baru dibangkitkan sama-sama ya oleh Allah. Kemudian tahapan selanjutnya setelah dibangkitkan itu adalah yaumul hasyr ya, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang konon katanya di padang mahsyar menurut keterangan panasnya itu rasanya seperti matahari sejengkal dari kepala katanya ya. Matahari kita jauh saja sekarang beratus-ratus kilometer, beribu-ribu kilometer dari kepala kita, kita sangat merasakan kepanasan sekali kalau lagi apa ya, kemarau ya. Apalagi nanti yaumul hasyr di padang mahsyar.
matahari itu adalah sejengkal katanya dari panasnya gitu ya, panasnya bukan matahari, panasnya itu akan kita rasakan seolah-olah sejengkal dari kepala kita. Nah, di sini katanya sudah kelihatan, sebenarnya sudah kelihatan mana yang calon surga, mana yang calon neraka ya. Di Yaumul Hasyr itu walaupun panas tapi tidak semua yang merasakan panas itu, ada yang merasa adem ayem saja, padahal panasnya sama ya, kepanasan sama, tapi ada yang merasa adem ayem saja. Itu sudah menunjukkan mana calon surga, mana calon neraka. Walaupun sudah ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah, mana yang calon surga, mana calon neraka, tetapi tetap semua manusia akan melalui proses selanjutnya ya, supaya betul-betul bahwa Allah itu adil ya, yaitu ke fase selanjutnya yaumul hisab, hari perhitungan amal, yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Sudah dihitung oleh Allah, tetapi tetap Allah timbang lagi. Bukan Allah merasa ragu, tidak, tetapi supaya manusia betul-betul bahwa nyata Allah itu adil ya. Dan selanjutnya setelah itu semua manusia merasakan yaumul jaza, yaitu hari pembalasan, baru surga dan neraka. Yang berat timbangan amal baiknya pasti ke surga, yang berat timbangan amal buruknya pasti ke neraka. Nah, itu adalah fase-fase hari akhir secara garis besar, secara global ya. Secara rinci sebenarnya masih ada yang harus dilewati oleh manusia. Masih banyak ya. Contoh ya, salah satunya ya, nanti menurut keterangan itu manusia akan melewati Shirathul Mustaqim. Apa itu Shirathul Mustaqim? Menurut keterangan Shirathul Mustaqim itu adalah jembatan yang tipis ya, yang tipisnya itu seperti satu helai rambut dibelah 7. Bukan panjang rambut dibelah 7, bukan, tapi satu helai rambut, lebarnya rambut itu. Kalian bisa bayangkan rambut itu lebarnya segimana sih? Bukan panjang ya, anak-anak ya. Kalau panjang kan ada yang ya panjang sebahu, ada yang panjang sepunggung, itu panjang. Ini lebar loh. Ya, lebarnya rambut itu segimana coba? Tipis sekali kan ya. Kemudian dibagi 7. Nah, itu Shirathul Mustaqim itu katanya jembatan yang tipisnya itu seperti itu. Maka semua manusia melewati itu. Bagi orang yang beriman selama di dunia, mereka akan selamat-selamat saja melewati Shirathul Mustaqim itu. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, banyak yang jatuh ya dari jembatan itu, yang di bawahnya sudah tersedia api yang akan mereka rasakan. Nah, kemudian katanya menurut keterangan lain juga fase lebih rinci manusia itu akan melewati Telaga Kausar ya. Telaga Kausar yang sebenarnya pengertian Al-Kausar di surah Al-Quran itu, di Al-Quran ya, surah Al-Kausar, pengertian Al-Kausar itu ada beberapa makna. Al-Kausar yang pertama maknanya adalah nikmat yang banyak, dan Al-Kausar yang selanjutnya maknanya adalah telaga Kausar yang nanti di akhirat kita rasakan itu. Nah, bagi orang yang beriman, mereka akan merasakan ya segarnya telaga Kausar, bisa merasakan ya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman tidak akan merasakan. Nah, itu adalah salah satu fase-fase yang lebih rinci daripada fase yang secara global tadi disampaikan ya. Ini adalah secara global, oke? Jadi anak-anakku semuanya, itulah gambaran tentang kiamat ya, mulai dari dihancurkannya alam semesta ini, yaitu Yaumus Sa'ah, sampai dibangkitkan kembali di alam akhirat nanti, dan juga sampai Yaumul Jaza ya, surga dan neraka. Nah, gambaran tentang peristiwa kiamat juga termaktub dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah ya.
Mari kita lihat sama-sama. Kalau yang di rumah lebih baik sama-sama membuka ya Al-Quran. Ada di surat Al-Qari'ah dan juga surat Az-Zalzalah. Sebenarnya banyak ya, di dalam surah-surah yang lainnya juga banyak yang menjelaskan tentang kiamat. Ibu ambil dua saja ya, surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah ya. Yang pertama surat Al-Qari'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Artinya betapa hancur sekali kan ya, manusia hancur, gunung hancur ya. Kemudian fa'amma mal fakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan ya, yang menyenangkan. Nanti setelah yang muzazah itu ya. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Itu gambaran kiamat ya, bagaimana dihancurkannya terjadi yaumus sa'ah itu ya. Kemudian dalam surah Az-Zalzalah ya, kita buka sama-sama juga surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Jadi seperti gempa bumi dulu ya, seperti gempa bumi dulu ya nanti itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, bayangkan ya, itu tahapan-tahapan kiamat itu. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi di bumi ini? Ada apa ini? Ada apa ini kok begini? Kenapa ini terjadi? Pasti bertanya-tanya ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Ya, yang akhirnya semua manusia tahu bahwa itu adalah kiamat. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyarau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah ya, sekecil apapun ya, zarrah itu adalah benda yang sangat kecil ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atau seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, tetap Allah akan balas. Sekecil apapun kejahatan kita, tetap Allah akan balas ya. Maka dari itu kita jangan coba-coba deh ya di dunia ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Yaitu tadi, sekecil apapun akan dibalas ya. Tapi banyaklah kita melakukan hal-hal yang baik, karena seperti yang tadi ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan, insya Allah Allah balas dengan pahala ya. Itu gambaran peristiwa kiamat dalam surah Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi yang sudah kita pelajari tentang hari akhir ya. Jadi, kita harus beriman kepada hari akhir itu. Kita harus mempercayai bahwa kiamat akan terjadi. Hari akhir akan kita lewati ya. Jadi, kenapa kita harus beriman? Harus beriman dari sekarang. Itu sangat berfungsi sekali. Untuk apa ya? Satu, fungsi iman kepada hari akhir itu adalah menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya.
Nah, kehidupan di dunia ini bagaimana? Ini hanyalah perjalanan. Kehidupan kita yang sebenar-benarnya nanti yang akan kekal itu nanti di akhirat ya. Kehidupan di dunia ini adalah hanya bekal kita untuk ke akhirat itu. Jadi kita itu sudah disediakan oleh Allah dua kampung, kampung surga dan kampung neraka. Nah, dari sekarang kita tinggal ya harus pintar-pintar ya, cari jalan mana ke kampung surga. Ada nggak yang mau ke kampung neraka? Pasti kan nggak ada. Nah, jadi dari sekarang harus pintar-pintar cari jalan mana supaya kita bisa ke jalan nanti menuju sampai di tujuan ke kampung surga ya gitu. Kemudian yang kedua adalah menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat akan petunjuk-petunjuk agama ya. Kalau kita sudah hati-hati karena segala sesuatu kita cari dulu nih, pikirkan dulu nih, ini baik kah tidak, salah kah tidak, haram kah tidak, boleh kah tidak ya. Hati-hati kita lihat petunjuk-petunjuknya di agama, insya Allah ya, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak bolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong manusia untuk lebih bertakwa dan mempertebal keimanan kepada Allah. Terus, kalau kita sudah betul-betul beriman kepada hari akhir, maka kita harus mengaplikasikannya pada perilaku sehari-hari ya, yang seperti tadi itu ya, berhati-hati ya dalam segala perbuatan, jangan sampai kita melakukan hal yang salah atau tidak baik ya, supaya perilaku kita itu mencerminkan keimanan kepada hari akhir itu bagaimana gitu ya, supaya benar-benar kita sebagai tabungan lah ya, sebagai tabungan dari sekarang untuk di akhirat nanti ya. Yang pertama tadi memperbanyak amal baik dalam rangka mencari ridho Allah ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya adalah rajin mempelajari ajaran agama agar dapat memahami tata cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup berbuat baik saja ya, tidak cukup menjadi orang baik saja. Segala sesuatu yang diwajibkan dalam ajaran Islam harus juga kita laksanakan. Nah, bagaimana kita tahu apa yang harus kita laksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, itu perlu ilmu-ilmu yang kita pahami ya, yang kita pelajari. Salah satu contohnya ya kita pelajari melalui ilmu-ilmu agama yang di sekolah, madrasah ya, atau pesantren, atau melalui guru-guru kita yang paham dalam bidang agama. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang solih. Jelas ya, kalau bergaul dengan orang-orang yang solih itu berarti kita akan mendapatkan hikmahnya. Kita juga akan bergaul dengan orang yang solih itu tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Beda dengan bergaul dengan orang yang tidak solih. Ya, walaupun kita tidak ikut melakukan, tetapi kita berkumpul dengan orang yang tidak baik itu sudah disebutnya itu sudah dianggap sama-sama negatif kita itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengaplikasikannya kepada perilaku sehari-hari yang mana kita sudah mengimani kepada hari akhir ya. Nah, untuk memperkuat kognitif atau pengetahuan kita tentang iman kepada hari akhir ini, silakan anak-anak semuanya jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini akan Ibu ambil nilainya. Ditulis pertanyaannya juga dengan jawabannya di buku Akidah Akhlak. Lalu nanti foto, kirim kemana nanti disampaikan di classroom. Oke? Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Syukron wa jazakumullah.